Nanti masuk ke ritual kedua itu barulah perjamuan kudus tadi. Nah, perjamuan kudus ini harus menggunakan darah, nggak boleh pakai air putih. Darahnya tuh ditaruh di ember biru atau ember merah. Perbedaannya nih mana yang ada janinnya, mana yang hanya blood, hanya darah. Nah, nanti dapat, maksudnya gini, kalau kandungan berusia 3 bulanan itu kan pasti sudah ada bentuknya, sekalipun mungkin masih kecil. Nah, organ tubuh itulah yang akan dimakan gitu di saat ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kali ini tim Kisah Tanah Jawa berkesempatan berjumpa dengan Bang Mongol. Asik. Gimana, Bang? Swadika. Terakhir tuh 3 bulan yang lalu, enggak salah ya? Yang sama Mbak Sarah. Iya. Iya. Iya betul, sama Mbak Sarah kita bertiga. Iya. Yang sebenarnya dari itu kemudian kami ya, kalau setiap penelusuran itu juga sering menemukan hal-hal yang berkaitan dengan, sebut aja nggak apa ya, Mas ya, dengan satanis. Bahkan di awal tahun 2022 ya, kita datang ke satu penelusuran, ke satu rumah Belanda, yang waktu itu sebenarnya rumah ini nggak ada cerita-cerita terlalu kuat, Mas. Tapi ketika kita masuk ternyata ada satu pemujaan ya, yang ini berasal dari era kolonial Hindia Belanda, yang disebut pemujaan dengan tujuan untuk memiliki keturunan putra. Tapi pelakunya memang kita bikin trilogi cerita, jadi ada ceritanya ada Elizabeth, kemudian kakaknya, anaknya, kemudian juga ibunya, gitu, sampai menjadi satu cerita. Dan dari cerita ini muncul satu sosok itu yang kita sebutnya Melkel. Jadi Melkel ini sosok anak kecil, tetapi berkepala kambing, gitu, Mas. Itu. Nah, ini mengingatkan waktu kita penelusuran dengan DMS dengan Mbak Sarah. Yang waktu itu mediumisasi yang masuk engkong. Itu. Ya. Itu. Nah, ini mumpung ada Mas Mongol nih, sebenarnya mewakili Sobat Javanika ya, sejarah ataupun cerita masa lampaunya tentang satanis yang ada di Indonesia atau di Nusantara itu seperti apa, Mas? Gambaran awalnya, kalau masuk pahamnya. Sejarahnya tuh otomatis itu kan ke generasi Mongol. Tapi kalau di saat Mongol bergabung, di saat kita, namanya kan ada sekolahnya nih, ada teachingnya, termasuk kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang Alkitab, jadi kita cari sisi mana. Nah, di Satanism itu di saat kita Mongol bergabung itu diceritain sejarah masuknya tuh lewat zaman apa, mengorbankan berapa kepala. Jadi mereka tuh udah datang dari masih berbarengan dengan Hindia Belanda, dengan Belanda masuk. Iya, berarti di era kolonial ya? Iya, udah dari situ. Cuman kan dulu belum bernama COS. Belum, masih pakai beberapa nama termasuk yang membuat ada istilah loji. Iya. Itu yang sistem jangka, yang gambar kayak di Solo, di Tegal, ada beberapa gedung. Nah, itu dulu masih menggunakan itu. Nah, di saat mereka masuk ke Indonesia itu, setahu Mongol nih ya, entah diceritakan oleh pihak pencerita kepada kami yang menjadi anggota waktu itu benar atau tidak, dibumbui atau tidak, kan kita selalu ngambil mentah. Iya. Nah, jadi diceritain itu adalah ada perjanjian tertulis bahwa mereka akan ada di sini menguasai bagian religion, bagian agama, tidak masuk ke ranah politik maupun ekonomi. Mereka hanya mencari bagian dari agama dari daerah yang mereka tempati. Nah, di saat itu sebenarnya beberapa orang-orang penting atau ada orang-orang yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan mereka ini dihantam tuh, 10 orang ditebas dengan satu pedang secara bersamaan. Berarti terpenggal. Dipenggal, ditebas. Jadi 10 orang berjejer terus dihantam dari belakang. Nah, itu ada di pemakaman umum yang ada di depan kantor wali kota Jakarta Pusat. Yang ono makam Belanda. Iya. Nah, itu katanya dulu ini kan katanya. Saya tidak pernah masuk ke situ karena untuk ngonten juga kayaknya nggak diizinin. Tetapi setelah masuk 80-an, masuklah satu komunitas namanya COG, Children of God. Nah, masuk Indonesia 82 sampai 89 dinyatakan sebagai sekte sesat
dinyatakan sesat, pimpinannya itu dideportasi oleh Pak Presiden Soeharto. Nah, dari sini mulai berkembang nih. Indonesia waktu itu mengalami sebuah masalah yang harus dibantu dalam sisi ekonomi. Ada komunitas dari luar negeri yang mau membantu, tetapi dengan term and condition. Masuklah mereka mendompleng di belakang ini. Sampai hari ini mereka bersih bercokol di negara kita. Tetapi untuk Indonesia sudah mulai ada yang agak sedikit keluar dari undergroundnya. Kalau di Amerika dan Eropa sekarang udah sangat terang-terangan mereka menyatakan diri bagian dari satanik gitu. Iya. Kalau Indonesia belum. Dari 100 orang hanya 5 orang yang mulai keluar dengan aksesoris elektronik yang mereka bisa terlihat di mall, bisa terlihat di beberapa tempat di Jakarta dan Surabaya. Iya, sebenarnya kalau kita cermati ya di beberapa bangunan-bangunan peninggalan kolonial kan terlihat Mas di situ Mas. Misalkan ada di ornamen kaca patri ya, kaca yang bercahaya itu yang berwarna-warni. Kemudian atau ada di atap-atap suatu bangunan di mana di situ memang menunjukkan beberapa logo-logo. Ya, segitiga itu loh yang terbalik. Segitiga begininya, enggak segitiganya yang kalau di pintu tuh kan pasti ada itunya. Ada ornamennya. Iya. Kita juga pernah menemukan ini bentuk ini ya seperti teralis itu di jendela di atas itu. Iya. Menyerupai ini kan ya. Itu juga. Baru yang paling nyata sih sebenarnya kalau di Jakarta khususnya tuh penempatan beberapa patung yang nggak masuk di akal. Iya. Menghadapnya kemana? Kalau mereka dirunut satu-satu tuh kayaknya masing-masing melakukan gaya mana kemana satu ya. Iya. Ya kayak begitu Mas. Iya, termasuk ini ya. Sebenarnya itu bagian dari mapping. Mapping ya, termasuk sudah melekat kalau kita lihat secara urban planning Mas. Sistem tata kota. Iya. Itu sudah terlihat beberapa hal-hal yang ini memang tidak vulgar tetapi sudah mengarah ke arah itu. Iya, jadi kalau kayak di Amerika kan mereka membangun dari sisi degree, derajat. Nanti the Capitol Hall di sebelah mana, nanti tiangnya itu ada di mana. Nah, Indonesia sebenarnya kalau kita mau menelaah Mas, sebenarnya nggak harus malam. Siang ya. Harusnya kita siang nih ke tempat-tempat ini, nggak usah lo datang bawa kamera banyak gitu. Gua anterin. Bahkan di Jakarta itu sudah dibentuk tutupannya kalau jalan trotoar kan pasti bawa kan got. Iya. Nah, itu kan nanti ada tutupannya tuh ada beberapa yang gambarnya. Ada kayak di wilayah utara ada gambar sigilnya Leviathan gitu. Nanti di Bogor ada sigilnya Sibelial. Jadi kan berarti nanti akan ada orang yang nganter-nganterin nyiremin darah ke beberapa sigil-sigil ini. Iya. Ini sebenarnya menarik Mas. Ketika dulu Mas Mongol ada di satu organisasi ataupun tergabung dalam hal ini, itu apakah juga menyangkut dengan keluarga? Jadi mamanya, neneknya itu secara strukturnya bagaimana Mas? Sebenarnya sih kalau dari sisi Mongol tuh sebenarnya kalau dari nenek kakek sih kayaknya enggak. Berarti karena orang-orang ke atas putus ya? Maksud gini, mereka orang-orang buta huruf, apakah dari sisi pendidikannya nggak nyampe? Iya. Nah, tapi dari alur mama jadi mama Mongol itu dulu berteman dengan beberapa orang dan konon kabarnya ini Mongol udah nanya ke saudara-saudara. Ini maaf Mongol di Manado sana? Iya, nanya ke mereka bahwa ternyata mama Mongol tuh dulu nggak pernah bergereja. Kan saya agamanya Kristen nih Mas. Jadi kan harusnya kalau orang hari Minggu tuh ke gereja. Kalau Muslim tuh Jumat, sholat Jumat. Lah mamaku tuh nggak pernah. Katanya mamaku tuh ngikut satu komunitas yang bikin acara tuh di Gedung Juang, di area Gedung Juang. Nah pas dicek-cek itu di Manado ternyata daerah itu tuh dulu ada komunitas COG. Dan mamaku itu elders. Iya. Kalau bahasa sekarang mungkin kayak penatua, kayak tua-tua komunitas tersebut. Nah, di saat beliau ngikut itu tuh beliau juga sedang hamil. Karena memang COG itu tidak ke anak muda. Lebih kurang sepuh Mas? Lebih orang tua? Yang maksudnya
Pokoknya dia bukan the young man, the young people, tapi dia udah pokoknya dia sudah menikah, entah umur masih 22 tahun, 24, tapi udah menikah, itu udah nggak boleh join with us bahasanya. Iya. Jadi mamaku tuh, ya ini kan kita menduga bahwa mungkin di saat dia hamil tersebut, ikut komunitas tersebut, mungkin mamaku banyak tekanan hidup karena hamil yang tidak disetujui keluarga, akhirnya mungkin who knows ya, dia bernazar kepada komunitas tersebut bahwa anaknya nanti akan menjadi bagian dari mereka. Itu karena kan kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, karena nanya ke saudara-saudara mama juga mereka kayak nggak nganggep. Nah karena kesalahan tersebut dan beberapa kesalahan yang lain atau mungkin ada motivasi lain, mamaku sampai dipasung mati oleh keluarga. Gitu. Iya, itu kemudian yang ini ya Mas, secara singkat cerita, kemudian Mas Mongol juga tergabung dalam satu ini. Ketemulah sama bule, tapi nggak di Siogi. Iya. Tapi ada satu komunitas yang dia mainnya underground, kita yang garis kerasnya. Iya. Yang COS mungkin kalau Church of Satan, dia yang Peter Gilmore, dulu ada konon kabarnya Marilyn Manson, dan akhirnya Marilyn Manson konon kabarnya juga udah bertobat, udah bangun gereja sama Justin Bieber sama lakinya Beyonce. Antara benar atau tidak saya nggak tahu karena saya belum sempat masuk gerejanya gitu. Tapi kalau saya ketemu sama satu komunitas, dia ngajak Mongol join with us dan Mongol merasa sangat diterima di tempat tersebut. Ya udah 3 bulan Mongol ditabisin. Setelah pentabisan seminggu kemudian, nggak akan pernah lupa nih, seminggu setelah pentabisan mulailah Mongol belajar mapping spiritual, belajar kosmik, belajar spiritisme, siapa yang sedang mencoba ngorogo sukmo yang di alam semesta dia ngambang, mulai belajar tentang teritori, mulai belajar tentang the Nine Lord, mulai belajar tentang 127 dan sebagainya, mulai dipelajari. Sambil di saat yang bersamaan mulai belajar manggil, karena kita berkibatlah di Satanic Bible. Iya, itu nganu Mas, kan di sini juga ternyata bertemu satu komunitas, kemudian ada belajar ya. Kalau secara jaringannya, secara luas, itu sistem rekrutmennya bagaimana Mas? Kalau nyari anggota, nyari. Jadi kalau di komunitas Mongol itu pembagiannya ada 2. Ada membership, ada simpatisan. Simpatisan ini bisa menjadi membership. Tetapi kalau membership ingin menjadi simpatisan nggak mungkin. Jadi simpatisan itu adalah orang-orang yang hanya datang di saat kegiatan-kegiatan besar-besaran seperti mungkin Halloween, Valentine Night, atau mungkin kayak Walpurgis atau beberapa Black Mass yang besok April harus diwaspadai. Iya. Nah itu akan ada kegiatan kalau simpatisan tuh mereka hanya datang sebagai biasa. Tetapi kalau dia pingin masuk ke arah lebih ke atas membership, dia harus buat satu perjanjian darah namanya The Black Covenant. Perjanjian darah itu memang dengan darah Mas? Dari darah kita. Oh ya ngambil entah mau digigit kayak mau dicolok kayak mau di apa, jadi nanti tetap harus keluarin darah. Nanti ada baskom, udah ada air putih, udah ditaruh darah kita, nanti dibawa nih ke belakang sama yang petugas itu, nanti ada apa ke belakang, di belakangnya dibacain apa-apa, nanti keluar udah dicampur dengan darah, ditaruh essence, udah minum bersama like brotherhood. Kayak di film-film Cina itu loh, kakak beradik minum darah sendiri terus nanti ya kan, gitu Satanik. Itu kalau udah masuk ke membership. Nah di saat di membership itu nanti dia akan mendapatkan petugas jika bisa dipilih. Berarti ada seleksi juga ya? Iya. Syarat dan ketentuan. Iya ada. Kalau untuk jadi simpatisan mah biasa aja, paling cuman keuntungan di duit doang. Iya. Bawa 2 orang, bawa 1 orang dapat gopay. Kayak MLM gitu Mas. MLM manggil kan ini, butuh manggil kaki ini. ya. Iya, nah kalau kita kan hari ini datang nggak bawa juga nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nah kalau kita kan kaki mati semua jadinya pincang. Tapi kalau di Satanism lu bawa nggak bawa tetap boleh ritual. Tetap jalan. Iya. Begitu. Nanti anggotanya ya tinggal bagaimana caranya. Jadi pencariannya seperti apa, biasanya selalu nyari tempat pangkalan anak muda rame.
Berarti generasi milenial ya Mas sekarang? Karena the young people. Young people. All young people. Karena kenapa young people? Karena orang-orang muda itu adalah orang-orang yang masih labilism. Kalau orang tua, sampai Tuhan datang dia segitu ya segitu terus. Tapi kalau anak muda diiming-imingin dengan something, diiming-imingin tentang las, tentang makanan dan sebagainya, dia bisa goyang datang. Terbawa ya? Ya. Iya. Nah ini sebenarnya kan sering menjadi satu pertanyaan ya Mas ya. Istilah gereja setan itu seperti apa sebenarnya? Karena dulu sempat kisah Tanah Jawa, sempat ada rubrik ya, kita ngobrol dengan, sebenarnya bukan member tetapi pernah tahu gitu, pernah tahu satu ritualnya itu seperti apa. Jadi teman kita ini akhirnya memutuskan untuk videonya di take down waktu itu, karena memang ada intimidasi dari salah satu daerah kota S ya di Jawa Timur ya. Terus akhirnya untuk kebaikan bersama akhirnya kita take down gitu. Dan yang mencengangkan bagi kita sebenarnya ternyata ini masih aktif sampai hari ini. Ini yang pertama. Kemudian masih yang aktifnya siapa nih Mas? Gereja ini. Komunitas aktivitas ini? Ya. Kemudian kita membaca beberapa komentar. Ini pun juga kita nggak mengarah pada agama tertentu ya Mas ya. Tapi memang dari teman-teman Nasrani waktu itu pun bilang penamaannya saja menggunakan nama gereja, dan mereka justru mereka ingin diluruskan, tidak keberatan dengan pembahasan ini gitu. Kenapa sih Mas itu menggunakan kata depan gereja gitu, gereja setan? Jadi kan memang banyak orang yang maksudnya kayak mau ngelah juga banyak yang nyerang. Kenapa sih harus pakai kata gereja setan gitu? Nah kalau dari sisi saya secara pribadi berkiblatnya adalah karena di dalam Alkitab itu sendiri ada Mas kalimat di Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9 tuh dibilang bahwa di tengah-tengah kamu akan ada namanya sinagoge of Satanas. Nah kata sinagoge itu diterjemahkan juga bisa jadi gereja atau rumah Tuhan. Jadi kalau sinagoge of Satanas berarti gereja setan kan, Satanas itu kan Satan. Iya. Nah ini kan hanya pelebelan tempat kalimatnya doang, tetapi di dalam memang orang-orang itu kan mereka tidak pernah membangun sebuah gereja kalau untuk Asia ya Mas. Kecuali Kolombia Amerika Latin. Kalau Kolombia udah ada, di San Francisco juga udah ada, di beberapa negara bagian di Amerika mereka udah berbentuk benar-benar gereja. Gedung. Di Belanda juga ada, tetapi lebih ke kayak gedung, terus di tempat bawah main biliar, di atas dipakai untuk kegiatan meeting atau small ritual untuk small group. Maksudnya kayak tim The Dragonic Team, tim The Sister of the Light. Jadi per tim itu bisa melakukan ritual di tempat tersebut atau untuk ya menyambut berita kehamilan salah satu permaisuri Lucifer gitu-gitu. Tapi kalau untuk kenapa harus menggunakan kata gereja sebenarnya sih panjang jalan ceritanya karena itu kan dari sisi agama. Tetapi kalau di Alkitab tuh ada dibilang sinagoge of Satanas, tapi diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi jemaah iblis. Padahal dalam dunia satanik, Satan itu adalah pribadi yang lebih tinggi daripada yang lain. Gereja itu tidak, gereja lebih enak, selalu gereja mengambil sisi adalah musuh Allah. Nah itu gue terima. Tetapi kalau menyamakan Satan dengan Lucifer adalah pribadi yang sama, itu saya selalu bilang dalam dunia satanik yang saya pelajari, yang saya ikuti dan pelajari itu pribadi yang berbeda. Iya. Ini sebenarnya juga ini Mas, di beberapa yang pernah kita temukan ya, ada 3 aspek sebenarnya yang kisah Tanah Jawa waktu itu jumpai ya. Pertama itu tentang tadi dari rekan kita yang pernah bercerita itu. Di situ memang ya sama, jadi ada satu prosesi, bahkan ini maaf kalau saya dikoreksi ya Mas ya. Ada pendeta misalkan gitu. Kemudian sesuai seperti yang selama ini ketahui, jadi ada pemikiran tentang ritual-ritual seks bebas. Misal di situ. Itu ritual terakhir. Itu terakhir. Terus ada juga tentang darah yang tadi disebut. Di sini penumbalan, termasuk waktu itu pun saya mendengar cerita dari Mbak Sarah yang menelusuri satu tempat aborsi. Kita pun juga waktu itu menelusuri tempat yang sama, dan Mas Mongol waktu itu mengkonfirmasi iya gitu, di mana beberapa janin-janin yang digugurkan ataupun yang tempat klinik-klinik itu ternyata juga terkoneksi ataupun menjadi satu jaringan dengan komunitas ini, satanik ini. Kemudian yang terakhir ini Mas, jadi kalau kita melihat tentang satu peristiwa masa lampau ya, jadi waktu itu mungkin Sobat Javanika bisa untuk replay lagi ya, misalkan mau nonton tentang trilogi Elizabeth
Jadi ini sudah ada sejak zaman kolonial, Mas, memang iya. Dan di situ ada praktek-praktek tertentu, pemujaan tertentu, bahkan ada memberikan ari-ari, janin dan macam-macam. Dan anak-anak yang terlahir ini itu pun juga nanti ya jadi COG itu, jadi neruskan ini ke bawah. Karena waktu itu pun dari mamanya Margareta, Elizabeth, dan ini yang terakhir itu Martha. Itu pun ternyata Martha ini juga memiliki satu sahabat imajiner yang bernama Merkel, Mas, yang tadi saya ceritakan itu. Dan ini pun masih berlanjut kepanjangan gitu. Dan ternyata kalau kita tarik secara garis lurus, ini juga kaitannya dengan yaitu tadi, Mas, seperti janin-janin yang digugurkan, alat-alat reproduksi lah itu, seperti halnya tadi ada ari-ari itu. Dalam ritual ini memang sangat berjalan seperti itu, Mas. Jadi ritual satanik itu kan ada 4 sesi. Iya. Ini garis besarnya. Besarnya. Garis besar pertama itu adalah praise and worship. Itu ada ngumpul tuh nanti dengerin lagu musik. Iya. Baik kalau seandainya kayak Halloween itu dia full band. Tapi kalau di ritual biasa tuh pasti hanya pakai musik gitu. Nah, itu biasanya Gregorian music. Jadi maksudnya bukan, ini kan Gregorian, ini musik Katolik. Tapi musik ini musik yang diambil menyerupai punya gereja Katolik. Jadi musik yang himne gitu loh, Mas. Iya. Nah, nanti dalam ritual itu nanti kayak ada beberapa lagu kayak nanti ada yang dinyanyiin kayak Sympathy for the Devil. Ada beberapa yang dinyanyikan oleh Black Sabbath Band. Nah, itu kita nyanyiin, nanti ada saatnya kita teduh, diam gitu. Nanti masuk ke ritual kedua itu barulah perjamuan kudus tadi. Nah, perjamuan kudus ini harus menggunakan darah, nggak boleh pakai air putih, nggak boleh pakai, sebutlah merek Fanta, nggak boleh. Untuk mengelabui atau mungkin sirup marjan merah nggak boleh. Tetap harus by blood. Ya, maaf, Mas, saya potong. Kalau darah itu dari manusia atau dari binatang? Manusia, nggak boleh binatang. Oh gitu. Kalau binatang ada beberapa term and condition yang harus digunakan, kenapa harus menggunakan darah binatang. Tetapi sebisa mungkin harus darah manusia. Nah, itu biasanya kita dapatnya adalah dari klinik-klinik bersalin yang ilegal. Itu diambil darah, Mas? Iya, atau nanti janin? Darahnya tuh ditaruh di ember biru atau di ember merah. Perbedaannya nih mana yang ada janinnya, mana yang hanya blood, hanya darah. Nah, nanti dapat, maksudnya gini, kalau kandungan berusia 3 bulanan itu kan pasti sudah ada bentuknya, sekalipun mungkin masih kecil. Nah, organ tubuh itulah yang akan dimakan gitu di saat ritual. Nah, ritual penggunaan organ tubuh bayi tidak setiap minggu, kan ritual seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu kerja. Nah, setiap minggu ini, setiap 3 hari ini dapat itu. Tapi untuk ritual besar harus menggunakan organ tubuh. Nah, jadi kayak Mongol dulu suka, itulah sampai sekarang nggak pernah makan ceker ayam. Karena kayak tangan bayi. Iya begini. Berdosa kan. Iya, berarti jadi udah begitu. Cuman kan orang nanya, Mas, enak nggak sih Mas Mongol? Sebenarnya kita nggak mikir, maksudnya gini, tidak mau dijelasin enak, saya nggak pernah ngerasain something. Maksudnya cuman kan smell yang kita cium, bau yang kita cium itu bukan bau amis. Kan ada essence itunya yang membuat bau amis itu hilang. Dan di saat kita minum kan nggak segelas begini. Ada takaran kecilnya. Seloki itu ya, Seloki. Iya. Seloki Kalau kita lagi dugem gitu loh, yang ada garamnya. Iya. Nah, gitulah seseloki segini. Nah, di saat untuk makan organ tubuh bayi itu harus leadership only. Tidak semua orang boleh menggunakan itu. Baru kalau dalam proses terakhir itu kan nanti ada pembacaan Satanic Bible. Hari ini belajar tentang air, tentang tanah, tentang apa gitu kan, elemen ini. Nanti ada pembacaan ini, nanti belajar tentang Belphegor, manggilnya lah gitu kan. Nanti Hail Belphegor, the son of bla bla bla. Nanti dikasih aksesoris apa yang diperlukan untuk memanggil mereka, untuk manggil Beelzebub gitu. Benda yang paling pertama yang harus tersedia adalah pepaya busuk. Pepaya yang udah
udah penyok gitu loh ya. Ya udahlah beli juga di toko mana tapi udah penyok. Nah, udah taruh aja di lantai, nanti ada beberapa benda yang lain, taruh lilin, nanti dia akan muncul dalam bentuk lalat dulu. Itu lalat atau kumbang, Mas? Sama aja, yang penting dia bi ya. Semua sama. Jadi nanti dia akan ada lalat yang ini mohon maaf nih jorok kayak lalat tai gitu loh yang gedean dikit gitu. Iya, lalat hijau kan? Iya. Nanti dia datang, satu dulu muncul. Nanti kita akan mendengar kayak gerombolan gitu ya. Nah, kalau ada cepet kabur dari situ, nyigil. Bikin sigil sendiri jadi kita nggak kerau. Kalau enggak, kita bisa mencapai tingkatan namanya Down syndrome. Jadi kayak begitu. Karena kita belum mampu untuk itu, kita aja ketemu pocong aja pingsan, apalagi ketemu dia, Bos. Nah, jadi ritual terakhir barulah namanya santap kasih bersama. Dalam satu tempat tersebut akan melakukan hubungan seks bersama. Laki perempuan, perempuan laki, perempuan laki-laki, up to you not up to me. You touching me, I kiss you. Ya nggak apa kan nonton horor kan nggak harus kita ketakutan. Nah, di saat ritual terakhir ini contoh nih Mas, saya melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan, mungkin dia lagi masa subur, jadi, ya kan, dia hamil. Nah, mayoritas orang yang hamil di dunia satanik dari 100 kasus hanya 5 yang dilahirkan, like the Omen movie. Yang 95 Mas? 95 pasti digugurin. Nah itu yang Mongol bilang ke Nyonya Sarah, di beberapa klinik bersalin ada yang namanya the golden child. Nah bayi yang berwarna emas. Nah itu bayi yang di saat ritual tadi. Nah bayi itu akan tetap ada di klinik tersebut. Dan klinik itu tidak akan pernah akan jadi klinik. Sampai Tuhan datang buka pasti tutup lagi. Akan selamanya. Selamanya. Karena bayi tersebut adalah bayi yang dilakukan di saat posisi ruangan tersebut tertutup, kalau istilah kita tuh tercover by Satan. Otomatis keluar bayi itu akan menjadi bumperan namanya, kayak penghubung ke atas gitu. Iya. Bisa jadi penghubung ke atas, bisa jadi penghubung ke bawah. Kalau ke bawah dia pasti akan menjadi bagian dari Abaddon. Nah itu yang dibilang tuh orang kok kayak ada anak kecil gitu yang pelantang-pelantang tapi kayaknya giginya bagaimana, itu bisa jadi. Jadi tinggal dia mau ke bawah atau dia mau ke atas. Kalau dia ngambang itu paling berbahaya daripada yang di bawah. Nah di beberapa klinik itu ada banyak di Jakarta yang udah tutup. Jadi dia buka nih 2 tahun, tutup lagi. Berarti kayak hidup mati ya Mas ya? Nah sebenarnya bisa dirubah, tapi jangan berhubungan dengan klinik. Selama kita penelusuran, ini kita kalau lihat tentang era kolonial Belanda ya, tentang pabrik gula Mas. Pabrik gula ini memang menyimpan banyak sekali simbol-simbol yang berkaitan dengan satanis ini. Dan kita masih ingat di salah satu pabrik gula di Cirebon waktu itu ada satu tempat yang di situ memang terlihat satu gambaran Mas tentang peristiwa masa lampau atau flashbacknya seperti apa, ritual dengan menggunakan lilin, kemudian di situ ada seperti lubang, di lubang itu banyak orang-orang pribumi waktu itu yang dipaksa untuk masuk, didorong, dan hal ini juga relate dengan cerita-cerita pembangunan bangunan besar, entah ini jembatan, gedung, terowongan ataupun apa, itu menggunakan penumbalan, Mas. Iya. Penumbalan di sini gampangannya orang kemudian menyamarkan dengan pemasangan kepala kerbau yang sebagai satu hasil budaya lokal lah kita sebutnya gitu. Namun tentang pemasangan tumbal manusia, Mas. Gitu. Jadi di era kolonial Belanda. Ini asumsi Mas Mongol ya, ataupun pendapat Mas Mongol tafsirnya seperti apa tentang tumbal-tumbal proyek era kolonial ataupun bahkan yang sampai sekarang? Saya juga pernah ngerasain loh Mas. Saya waktu tinggal di kampung di Sanger itu, kalau dengar mobil hardtop gitu, kita lompat. Kalau zaman dulu itu mobil lompat ke terserahlah ke jurang, masuk di got ada tai juga. Kita takut karena takut digerandong, dibawa terus ternyata dijadiin tumbal untuk sebuah pembangunan. Itu kan semua balik lagi Mas ke kisah konon kabarnya.
Tetapi kan menilik dari beberapa hal yang terjadi, apalagi buat orang-orang yang punya kelebihan dalam hal baik mungkin mata atau rasa. Di satanik nggak berlaku tersebut. Di satanik itu berlaku penumbalan hanya untuk mereka yang menjadi pengkhianat. Mungkin termasuk yang tim itu yang sampai videonya di take down. Mungkin intimidasi roh yang paling menakutkan sebenarnya. Kalau intimidasi manusia, ketemu jalan gua gampar dia gampar, kita bisa minta tolong. Tetapi kalau intimidasi roh adalah intimidasi yang paling menakutkan, karena dia nanti ngehol, dia kayak ngerauk. Nah jadi kita kayak tidur nanti kayak ketindian atau apa, orang-orang bilang itu kan mungkin karena faktor capek. Tapi buat kami anak-anak satanik itu bukan capek. Itu adalah momen di saat kita harus waspada. Oleh sebab itu mayoritas anak-anak satanik itu tidak pernah mau tidur sendiri. Dan nemenin bareng-bareng gitu Mas. Harus. Iya. Jadi buat ngejagain kalau dia terjadi sesuatu. Karena intimidasi roh, dia tidak datang roh terus dia bilang lu awas lu, ya enggak, memang kita langsung dihantam. Nah jadi itulah yang Nongol lakukan sampai hari ini. Saya kenapa bisa nyantai, karena saya selalu tidur jam 4 pagi. Otomatis atmosfer udah bersih, udah turun ininya intensitasnya. Iya, karena sholat subuh udah naik, doa orang-orang Kristen udah naik. Orang Kristen tuh berdoa tuh jam 4 pagi, doa subuh namanya. Teman-teman Muslim udah mulai melakukan sholat subuh. Iya. Nah di saat doa ini naik, atmosfer merinding, atmosfer bersih. Nah kita tidur. Saya nggak pernah tidur jam 12 malam. Jam 12 malam saya milih main Mobile Legends. Iya. Nah itu kalau dalam pengorbanan manusia juga ada, bukan cuma bayi, ada juga manusia hidup Mas. Manusia utuh ya Mas? Iya, ditaruh dibentukin salib, terus orangnya diikat, terus nanti dimatiin, ditancepin pisau lah apa itu pasti tuh ini tungkai kaki diputusin. Karena dalam dunia satanik ada beberapa pelajaran yang kita pelajari bahwa kalau tungkai kaki ini dimatiin berarti bisa dia nanti menjadi spirit yang nggak bisa kemana-mana, terikat atau berhenti ya, nggak bisa jalan. Nah kalau balik lagi di kitab Keluaran, di kitab Kejadian di Alkitab nih, di agama Kristen, bahwa Tuhan memberi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan dibilang bahwa itu kalau nggak salah Kejadian 3:15 meremukan tumitmu tuh, jadi ada ngeremukin ini. Nah itu paling seperti itu. Jadi di saat orang itu sampai dia mati, nanti darahnya tuh ditaruh di ember. Nah darah yang ditaruh di ember itu akan disimpan. Nah itu yang dilakukan. Nah untuk Indonesia lebih banyak adalah mark atau graffiti ataupun seal yang berhubungan satanik. Itu kita nggak pernah menyadari bahwa itu ternyata berseliweran. Oleh sebab itu di Indonesia sampai hari ini komunitas mereka masih tetap berjalan. Karena ya Mas ya, simbolik ya. Iya. Yang akan sebenarnya simbolik ini kan sifatnya lebih ke subjektif dan multitafsir. Gitu, nggak terang-terangan menuju ke satu objek tertentu. Gitu. Kalau tadi ngomong-ngomong tentang ini Mas, ceker ayam ya. Waktu itu kita di trilogi yang terakhir ya, tentang Martha dan Melkel waktu itu. Saya mendapatkan satu perintah ya, atau satu bisikan, bawalah ceker ayam. Ceker. Iya kakinya ayam kan. Kaki, dan ceker ayam ini pun nggak sembarangan Mas, bukan yang bersih, tapi cekernya yang di uratnya, pembuluh darahnya itu masih berdarah. Gitu. Jadi bukan yang sudah dimasak ya, sudah dibacem ataupun mentah. Ya mentah atau setengah matang. Jadi masih ada urat-uratnya, darah yang masih kelihatan transparan itu. Dari itu kemudian digantung Mas. Digantung. Awalnya itu nggak berbau Mas, tapi lama-lama itu baunya nggak amis sih, agak busuk gimana gitu Mas. Nah dari ini kemudian yang saya tangkap ketika kita tinggal, ya itu entitas seperti bi atau apa itu memang datang. Jadi memutari cakar-cakar yang kita gantung itu, kemudian
warnanya itu yang semula masih putih dia berubah cepat menjadi berwarna seperti biru. Ungu, iya, menjadi ungu. Ya. Kemudian baunya itu menyengatnya bukan bau busuk, iya. Tapi kayak bau yang susah dijelasin. Susah Mas ya, dan bikin enak banget. Jadi kita lebih baik kayak memilih satu tempat kita udahin aja gitu. Kita lebih menjauh. Jadi dalam dunia satanik itu tangan bayi atau daerah keputaran kepala yang sudah jadi itu dia kayak ada jari-jarinya gitu. Nah itu kalau dalam dunia satanik itu biasanya harus dimakan oleh leadership, ada 7 orang ini, 7 orang leadership untuk negara Asia. Nah 7 harus memakan organ ini. Nah kalau sampai dia memakan, kalau dalam dunia kami dulu adalah bagian dari powerful. Jadi kita bisa, ya kalau orang zaman dulu supaya bangun pagi kan makan kepala ayam. Iya. Ya kan? Iya, biar rajin kayak ayam nyari uang, kan gitu filosofinya ya. Jadi kalau di dunia satanik juga kurang lebih juga melakukan hal yang sama. Karena kalau kita pakai ceker itu kayak kita mappingin 9 itu menjadi pusat pertolongan kita kalau ada apa-apa. Jadi kalau leadership itu kan dikasih Mas. Ada penjaganya nih, nanti dikasih nih The Dark Angel namanya ini, nanti dia karakternya setengah buaya setengah apa gitu kan, nanti dia akan punya legion 5.000 lah, taruh 5.000 berarti kali 5 25.000 orang. Nah dia akan menjadi pengawal kita, dan di saat kita mau jalan ketemu seorang ustadz, ketemu seorang pendeta, ketemu seorang imam yang dia kekuatannya lebih besar dari kita, dia akan ngomong balik. Kita nggak bisa lawan dia gitu. Jadi bukan berarti mereka nggak takut, mereka juga punya hal yang ditakuti. Jadi kadang kita ketemu nih, mohon maaf, contoh Pak Ustadz ya kasihan gitu, kain sarungnya kayaknya udah 5 tahun nggak ganti-ganti. Tapi di mata dunia satanik itu dia menggunakan baju yang membuat kita milih mundur. Atau seorang pendeta gitu, bajunya ala kadarnya, ya pendeta lain cincinnya 10 karat gitu, dia apa adanya, tapi kita nggak tahu ternyata dia itu punya something 2 di belakang gitu. Nah kita kalau 2 di belakang ini dia berdiri tegap, pas ketemu kita mereka langsung pindah depan. Kayak ya Mas, lindungi. Iya, langsung ya. Dibuka sayapnya pelatang. Nah itu kita harus kabur, mati loh Mas, bukan Down syndrome lagi. Mati langsung menghadap, kiblatnya salah nanti. Jadi kita langsung pelentang gitu, kayak kasus George di Thailand, di hotel mati. Jatuh. Serangan jantung menurut dokter. Iya. Ya Mas, ini kan mungkin kalau Mas lihat saya tuh udah ngambang sekarang. Arahnya memang muka saya sudah ke arahnya nggak ke fokus ke sampean ya, ke jenengan gitu, tapi memang saya agak ke sana terus dari tadi. Ada satu kata-kata ya itu yang dulu waktu perusahaan dengan Mbak Sarah, yang waktu saya dengan Mbak Sarah, kemudian Mas Mongol dengan Mas Wisnu, yang keluar nama saya itu. Ini pun sinyalemen sudah dikirimkan ke saya gitu, sinyalemennya sudah masuk. Tetapi sebelum nanti kita coba untuk explore, ada kalau tadi ada satu spirit of young ya, tentang jiwa-jiwa muda, tentang hal seni Mas, yang seni itu tentunya akan gampang diterima oleh generasi muda itu adalah musik. Betul. Saya sih tidak terlalu mengikuti tentang musik-musik ini ya, sebut saja misal musik dengan aliran metal atau rock ya. Itu apakah ada satu pengaruh ataupun ini memang menjadi visi misi ataupun jalan untuk memberikan sugesti terhadap generasi muda itu? Menurut Mas Mongol seperti apa? Atau penjelasannya seperti apa? Kalau dari sisi musik kan memang satanik itu selalu identik dengan musik. Kenapa? Karena jangan lupa Lucifer itu adalah seorang angel of seraphim. Angels yang ordonya seraphim. Jadi seraphim itu adalah musisian surga. Nah di saat dia dibuang dari surga ke bumi, musik itu tidak ditarik oleh Tuhan. Nah Lucifer menggunakan musik itu untuk membuat anak-anak muda gampang dipengaruhi. Tapi kalau kita nyanyi hanya sebatas nyanyi sih
menurut Mongol nggak ada masalah sama sekali, kecuali kita nyanyi disusupin something, ditaruh kelereng di kamar tuh, ya Allah, nah itu bahaya tuh. Karena salah satu media untuk bisa membuat satanik itu bisa ada di situ, baik ordo manapun, tipikal manapun, adalah kelereng. Jadi kita kelereng taruh di lantai, terus kita susun membentuk pentagram untuk nyanyi. Halo, nah itu bisa tuh menjadi penghubung, ngebuka portal, ngebuka your mind, merasakan dia ada di behind or beside or di atas lu. Nanti kaki lu kayak ada yang megang dari bawah, dari lu kalau saya rumah lantai 2 kayak dari semen gitu. Nah itu di saat lagu-lagu tersebut dinyanyiin. Tetapi bukan berarti lagu rock itu adalah lagu yang gak boleh dinyanyiin. Sah saja sih, tergantung kitanya aja. Tujuan alirannya untuk apa ya? Iya, buat apa? Maksudnya kalau memang udah terang-terangan dia nyanyi terus hail satan, ya udah janganlah. Atau mungkin cuman kan dalam dunia satan itu pengelabuan tuh keren, Mas. Contoh nih, di perbedaan antara eternal father dengan everlasting father itu, kalau kita tidak menguasai, Mas, itu bisa keteteran kitanya. Karena eternal father ini siapa? Everlasting father ini siapa? Nah, kita ya eternal. Nah, eternal father itu Lucifer, bukan Tuhan. Allah tuh everlasting, bukan eternal. Nah, kalau dia ngomong bahasa Inggrisnya the master of peace. Lah Tuhan itu kan nggak master, di atas master. Kalau ibarat kingdom dia prince of peace. Sekalipun nih contoh, Mas, Kanjeng Sultan Yogyakarta. Sekalipun Yogyakarta udah menjadi bagian dari NKRI, beliau tetap Kanjeng Sultan. Jadi derajatnya tetap tinggi. Lah kalau master hari ini sampean suki, kaya, besok gembel, nggak akan ada yang manggil master. Paling oi. Kan perbedaannya ada. Jadi derajatnya akan tetap tinggi kalau kita mengerti. Nah jadi boleh-boleh aja, saya juga nggak ngelarang orang nyanyi rock. Saya juga kalau karaokean suka nyanyi, tapi udah gue cari tahu dulu artinya. Sekalipun pakai Google juga nggak apa-apa. Yang penting gue tahu. Nah jadi dalam dunia satanik itu perbedaannya tuh terlihat nyata antara Belial dengan Belzebub, Balberit dengan Astaroth, Baal dengan ini, Lucifer dengan ini, Satan dengan ini tuh kita dijelasin. Itu di konsep The Nine Lord. Ya berarti di sini memang memiliki satu tujuan ya, Mas ya, tentang agama ya, yang kita sebut sebenarnya agama-agama samawi ya. Muslim, Kristen, ya. Yahudi itu ya masuk. Ini tujuan akhirnya apa, Mas? Tentang apakah ini menjadi satu sekte ataupun satu pemujaan yang orang asumsinya pasti akan sesat gitu, Mas. Tujuan itu untuk apa, Mas, nanti akhirnya? Di akhirnya ya sebenarnya gini. Kalau bicara tujuan satanik itu akhirnya seperti apa, kita dulu nggak dipelajari, Mas. Iya. Tetapi kita tahu nanti endingnya kita seperti apa. Kenapa satanik itu nyari anak muda? Karena anak muda labilismenya tuh lebih tinggi. Untuk bolak-balik, berubah-ubah gitu ya? Yes. Anak muda itu nih contoh, Mas. Saya agama Kristen. Di gerejaku cuman ada Mongol. Di di bawah, di ballroom di bawah ada Liming Ho. Orang lebih ke Liming Ho daripada nonton Mongol. Anak muda itu gampang dirombak, dirubah. Bukan Liming Ho-nya satanisme, enggak. Maksudnya orang lebih akan memilih kemana. Di gereja dia nyanyi, ya kan? Tapi di saat dia nonton konser, bulu keteknya tumbuh loh, Mas. Tapi di gereja cuma hehehe. Tapi kalau sama juga di agama Muslim. Ada Mama Dede lagi tausiah. Di saat yang bersamaan ada BTS. Ditinggalin Mama Dedenya. Jadi kita lebih concern nyari mana yang menjadi skala prioritas. Tetapi apakah mereka bagian dari satanik? Enggak. BTS enggak, gue nggak tahu soalnya. Tapi lebih ke bagaimana caranya anak muda itu menguasai dirinya adalah pendekatannya ke sisi agama. Tetapi dengan ketemu para hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang
mindsetnya tidak cepat menghakimi. Anak muda itu kabur gara-gara dihakimi. Nah anak muda kalau dia ngerokok tahu-tahu dibilang wah rokok masuk neraka, lah dia nggak datang lagi. Slowly but sure. Ingetin dari sisi kesehatan, ingetin dari sisi perduitanmu. Jadi dalam dunia satanik itu ada namanya The Nine Lord Map. Itu mengikuti 8 mata angin. Utara, timur, selatan, barat, baru kan di tengah-tengah. Nah ini ada Lordnya, ada bos penguasanya. Selatan ada namanya Leviathan. Nah, itu adalah the Lord of Dragonic. Jadi semua yang berhubungan dengan dragon pasti adanya di selatan. Menungangin naga, ada naga terbang begini gitu kan kalau untuk di selatan. Tapi kalau Lucifer itu dia di timur sebagai Lord of Lust. Hawa nafsu itu ada dia bosnya. Baru Satan itu di Lord tengah. Jadi dari 9 mata angin ini kan ada titik sentral. Nah itu sebagai Satan, Lord of all. Dia semuanya menguasai semua dan dia itu bersembunyi. Tidak in front of you. Yang bergerak ini 8. Dia ini yang paling terakhir yang akan dihancam oleh Isa dan Imam Mahdi. Sosok ini bukan ketemu sosok angel-angel the dark angel, enggak, nyari nih sosok ini biang keroknya. Kalau di agama Kristen tentang si ular tua, yang di Alkitab di Kejadian 3 tentang manusia jatuh dalam dosa karena makan buah yang ditawarkan oleh ular. Nah kalau di agama Muslim dibilang buah kuldi. Ya nawarin kan ular. Iya. Nah ular inilah yang namanya Satan. Dia dari ordo Archangel, selevel sama Mikael sama Gabriel. Kalau dalam dunia angelogi, gitu. Iya. Ini kita kan udah pengantarnya ini Mas, panjang lebar. Makasih banyak ya, mendapatkan satu pencerahan baru gitu. Enggak, maksudnya kenapa dari tadi suka ngelihat ke sana, ngelihat ke depan? Karena maksudnya gini, dari tadi Mongol mencoba untuk memastikan apakah yang sliweran yang suka menunjukkan kayak semacam kayak gitu, apakah dia dari sisi teritori atau dari sisi demons atau dari sisi tempat kita, Mongol harus mastiin dulu gitu. Jadi kayak siapa gitu. Iya Mas, kita tutup dulu. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan dan berkah selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.